Ara'aita dinan yamla'u ri'ataika bil hawan naqi. Apakah engkau melihat ada satu agama yang memenuhi kedua paru-parumu dengan udara yang segar? Artinya yang bisa memberikan kenyamanan di hatimu. Ambakane logro, nyaman, dadanya lapang, paru-paru kita bisa menerima oksigen, dan oksigen dipompakan masuk dalam darah sehingga napas kita lancar. Wa yuf'imu sadraka bisalamatis musaffat, dan juga bisa memompakan ke dalam dadamu dengan keselamatan yang jernih, artinya dengan ketenangan dan kedamaian. Ara'aita dinan yad'uka ilal bahthi fi afaqil kauni. Adakah kamu melihat agama yang menyuruh kamu untuk melakukan penelitian fi afaqil kauni, di jagat raya ini, wa ila tabassuri fi afaqi nafsika, dan juga meneliti dengan cermat ya wawasan yang ada di dalam dirimu sendiri. Adakah agama yang menyuruh umatnya untuk melakukan penelitian tentang alam semesta, yang harus mempelajari tentang jiwa kita sendiri? Ternyata saya kecewa. Tolong pahami kekecewaan saya. Yang Allah menyuruh kamu yang beragama Islam untuk melakukan penelitian alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khilaqat wa ilas samai wa ilal jibali wa ilal ardi. Ternyata Allah, ini perintah Allah. Al-amru al-aslu fil amri lil wujub, jadi wajib loh. Belajar kosmologi itu wajib, astronomi itu wajib, belajar topologi itu wajib, belajar psikologi itu wajib. Ini perintah Allah. Kenapa nggak paham-paham? Itulah sebabnya. Karena Anda mengabaikan perintah Allah. Itu. Apalagi belajar macam ini. Belajarnya juga enggak. Pulang dari pondok, penanya ganti segini penanya, Doran namanya. Udah berhenti ngajinya. Iya. Sudah belajarnya hanya ilmu-ilmu hukum saja. Hukumnya juga terbatas hanya hukum sholat saja. Yang lainnya babar pisan, sama sekali tidak belajar apapun. Akhirnya Pak, diambil alih oleh orang lain. Mereka yang mempelajarinya. Malu enggak? Kusi cengar-cengir bae sih aku. Ya, kenapa? Semuanya kita ngulak, kita beli dari mereka. Ya, perlu disadari. Jadi tolong dong anak-anak kita sekolah yang benar. Belajar fisika, belajar matematika. Iya kan? Belajar biologi, belajar astronomi, belajar. Ya kenapa? Ya karena itulah kesalahan kita, bahwa sejak awal kita membagi ilmu, ada garis dikotomi ilmu agama, ilmu umum. Yang wajib itu ilmu agama. Dari mana datangnya ini? Dari mana? Iya kan? Betul enggak? Jadi kalau belajar matematika enggak ada pahalanya. Kalau belajar tajwid ada. Orang ahli di bidang matematika sama ahli di bidang hukum fikih, begitu hari lebaran bagi-bagi zakat yang dikasih guru fikih.
Guru matematika? Enggak. Kan mah ilmunya umum kan mah. Ini dari mana idenya? Yaitu penyebatan ulumuddin, ilmu agama itu mengkerdilkan Islam menjadi seperti ini. Ya ulum, nggak ada ulumuddin, nggak ada ulum ammah, ya ulum. Ya ilmu itu apa saja lah ilmu gitu, itu sebabnya. Oke, ngaku salah nggak? Jadi sekarang yang pinter siapa? Ngulak semua kok, listriknya, handphonenya, segelasnya, serokoknya, HP-nya, semuanya kita melek. Mereka yang membuat. Kita tidak tahu apa-apa kok. Iya. Ya, hendaknya kita merasa malu terhadap Allah bahwa kita secara tidak sadar telah bergeser. Konsep besar yang ditawarkan Kanjeng Nabi ternyata tidak dipahami. Ya, dipahamkan. Ara'aita dinan yad'uka ila al-bahthi fi afaqil kauni wa ila tabassuri fi afaqi nafsik wa ila tadabburi fi ma haulaka minal malakuti, dan juga mengajak kamu untuk bertadabbur kepada malakut yang ada di sekitar kamu ini. Ya, alam semesta, benda-benda, materi-materi yang ada di alam semesta ini. Wa ila ta'ammuqi fi syu'uni hadil hayat, dan untuk melakukan pendalaman dalam segala macam urusan kehidupan. Wa ilal masiratil kubra ala manakibiha, dan kita melakukan perubahan besar, perjalanan besar ala manakibiha hadzal kaukabil ardi, di segala penjuru planet bumi ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian, dulu yang menggambar peta bumi ini orang Islam. Namanya Syekh Al-Idrisi, 20 tahun nunggang ontak. Tidak ada donatur, tidak ada yayasan, negara pun tidak membantu. Biaya pribadi 20 tahun. Ya, terlalu sering dia makan rerumputan saking laparnya, nggak ada dana menggambar. Andai kan memang gambar peta buminya itu banyak salah, ya dapat kita maklum, yang penting kita telah berusaha menyumbangkan dunia bahwa peta itu penting bagi dunia. Adapun salah ya maklum saja, yang gambarnya naik onta, belum ada satelit, paham bikin ke? Ya sering salah gitu. Masa Madagaskar dengan Yaman dekat, ya gambar naik onta sih, susur pantai. Ngelawan buaya, ngelawan ular, ngelawan sungai, semuanya itu. Betapa perjuangan sumbangan umat Islam zaman dahulu kala yang begitu cemerlang, ternyata sampai sekarang pun umat Islam tidak punya rasa bangga akan jasanya menyumbangkan peradaban kepada manusia ini. Karena juga tidak di sekolah-sekolah madrasah ada nggak pelajaran tentang Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Jabar, Al-Kindi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, paling-paling Imam Ghazali mong. Iya kan? Lah ya itu. Jadi makanya bagaimana caranya di sekolah diajarkan mata pelajaran agama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun lamanya, sampai perguruan tinggi 5 tahun, 17 tahun ada mata pelajaran agama, dibiayai negara loh, dan uangnya triliun-triliun ini nih, untuk guru-guru agamanya, betul nggak? Ternyata nggak bisa jampi sholat, nggak bisa baca Quran, belajar apa nih? Iya, nah
kamu ini minder terhadap mengaku Islam itu sambil merkeset. Iya. Ya, tidak ada rasa bangga. Karena kamu tidak tahu jasa nenek moyangmu. Persoalannya itu. Iya. Orang yang pertama kali bikin rumah sakit di dunia itu orang Islam, namanya Ibnu Sina. Di alam dunia yang pertama kali menemukan cacing dalam tubuh manusia namanya cacing anklostoma itu Ibnu Sina. Iya. Bayangkan, andaikan saya menghayal, andaikan umat Islam bergulir dengan baik, terus meneliti seperti zaman dahulu, ilmu pengetahuan umat Islam yang pegang dengan moralitas yang tinggi, saya yakin dunia akan lebih makmur dari sekarang ini. Iya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan dalam agama Islam adalah ibadah. Sekolah itu kewajiban agama sebagai ibadah. Lebih hebat dari yang lainnya. Nah, sekarang penting mana belajar dengan sholat? Nah, itu persoalannya. Ketika kita terlambat sholat asar karena jalan macet, ya kan gitu, sampai kelewatan, istighfarnya ping 13. Tapi bertahun-tahun tidak belajar, tidak pernah minta ampun kepada Allah kok. Betul nggak? Ya kenapa? Karena kita sudah tidak meyakini bahwa ibadah belajar itu sebagai satu kewajiban agama dan menanggung dosa. Nah, kalau orang tidak sholat dihukumnya di akhirat. Kalau orang tidak belajar dihukumnya dari dunia sampai di dunianya susah, di akhiratnya susah. Di dunia susah, makan dadak utang. Iya, jadi kuli kasar. Betul nggak? Ya. Oke. Ditambah lagi yang belajar juga belajarnya belajar hal yang sangat nggak selesai-selesai. Masa belajar agama Islam dari madrasah ibtidaiyah, fikihnya bab sholat, sanawiyah fikihnya bab sholat, aliyah fikihnya bab sholat, sampai IAIN fikihnya bab sholat, betul nggak? Itulah salah siapa, saya nggak tahu. Saya tidak usah menyalahkan yang lain gitu. Kita sih hanya ingin membangkitkan semangat saja, nanti kamu yang akan mencarinya. Itu. Wa ila tatalla'i daiman ila fauq, dan selalu bercita-cita ke atas terus. Ilal fada, ke angkasa luar. Terus bagaimana caranya? Sekarang yang ingin keluar dari bumi, yang mengirimkan satelit, mengirimkan pesawat olang-alik yang memotret Mars, Jupiter, ternyata bukan orang Islam kok. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang telah mengambil tugas umat Islam. Oke. Ya. Jadi sekalipun kita nganggur, kita dapat keberkahannya lah akhirnya. Iya, mereka yang susah kok. Wa ila najmi tsaqib, sampai kepada bintang-bintang. Sementara di Saudi Arabia ada seorang mubalig, orang lagi geger tentang masalah bumi, masalah langit, segala macam. Ada, silakan di YouTube-nya, nanti lihat di YouTube-nya ada itu. Syekh di Saudi Arabia dalam ceramahnya mengatakan kalau memang bumi ini berputar gitu. Kalau ya memang bumi ini berputar, dia bilangnya. Ya sudah, kalau begitu kita naik pesawat helikopter naik ke atas. Lalu kita diam di sana. Lalu turun lagi, sudah sampai Cina katanya. Masih.
Jadi bukan di sini saja, sampai di Arab Saudi masih ada para ulamanya yang berpikiran bahwa bumi itu mendatar. Iya. Jadi komunikasi lewat satelit, kemudian juga jalur navigasi udara, lautan yang dipeta segikan persisinya dengan asumsi bumi itu bulat, buyar semuanya, jadi mendatar. Kesananya jeblos, gitu. Jadi mendatar, udah ditopang oleh menjangan, ya. Makanya kalau menjangan itu apa? Misalnya kijang ya. Kalau kijangnya bersin, cebris gitu. Nah terjadi gempa, gitu. Kijangnya naik ikan, ikannya di air, airnya di baskom, baskomnya nggak tahu di mana tuh. Iya. Jadi ya ketika ada mubalik yang begitu di sana di Saudi Arabia, apa yang terjadi? Mereka orang Barat tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha. Ya, jujur aja. Itulah makanya jadi kita mesti, mengapa saya milih kitab ini, artinya minimal kita membuka wacana, ya, bahwa kita ini dalam keadaan miskin, melarat, sekar bedewek, tidak bermoral, ya, ngaku aja dah, ngaku enggak? Wal qamaril munir, dan juga kita disuruh untuk melakukan eksplorasi sana, melakukan penelitian tentang bulan, ada apa di sana, dari apa bahannya. Wasyamsil wahaj, dan matahari yang bersinar, yang menyala-nyala itu dipelajari. Berapa jarak matahari dan bulan dan bintang. Ya, kita menerangkan bahwa bulan itu mengorbit ke bumi aja nggak paham. Ya, orbit bulan bumi itu adalah orbit sinkron, nggak paham juga. Mengapa terjadinya gerhananya dipangli wewe? Ya sudah, gimana sih? Boro-boro paham. Yang beli sekolah sih. Iya, karena nggak sekolah kan. Betul nggak? Iya. Jadi dikiranya ilmu yang bisa mengantarkan kita masuk surga itu adalah ilmu agama, tafsir, hadis, usul fikih, qawaidul fikih, kan gitu kiranya. Gitu. Kalau fisika, matematika, geologi, antropologi nggak bisa mengantar ke surga dikiranya. Padahal ilmu-ilmu itu yang akan lebih mampu mengungkap hakikat kemanusiaan. Iya, paham nggak? Iya, itulah persoalan. Jadi Kiki pada sekolah ya. Iya, jangan nganggur bae, doraka. Ar-ra'aita dinan yambu'u min a'maqika, apakah engkau melihat ada agama yang betul-betul tumbuh dari kedalaman hatimu? Wa ya'ishu wujdanika, dan yang hidup di tengah-tengah rasamu sendiri. Wa yahya fi fitratika, dan hidup dalam fitrahmu, dalam nalurimu. Fadzalika huwa dinul Islam, itulah yang disebut agama Islam. Yutali'una fi dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala, dalam hal itu firman Tuhan tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ar-Rum ayat 30. Hadapkan wajahmu kepada agama hanifan. Nah, ini di bahasa Pesang, kalau hanifan itu apa, Encang? Condong.
Artinya bahwa apa yang kita yakini dalam agama ini, Hanifan itu al-Islam dinul hanafiyati samhatu, dinul hanafiyati sama al-hunafa, hanif, hunafa itu artinya bahwa itu tumbuh dari cita rasa kita sendiri yang berbasis pada fitrah, berbasis pada insting kita sendiri. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, memang dia muncul secara sendiri. Lalu di mana nih condong ya, kecenderungan gitu, yaitu ciptaan Allah yang diciptakan atas manusia. Di dalam surat Al-Baqarah, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah, ciptaan Allah. Sibghah itu celupan itu artinya ciptaan. Siapa yang lebih baik ciptaannya dari Allah? Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan instingnya. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua bapaknya, ibu dan bapaknya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi. Au yumajjisanihi, atau membuat kedua anak itu menjadi Majusi. Au yunassiranihi, atau membuat anak itu menjadi Nasrani. Al-Bukhari. Orang tua. Kita juga jadi Islam ya karena kita keluarnya dari orang tua yang beragama Islam. Kalau kita keluarnya dari agama Hindu, iya, kita kan masuk otomatis. Dan kita kan beragama Islam tanpa menguji, tanpa meneliti, tidak pernah memperbandingkan, langsung keluar sudah Muslim, sunat juga dipaksa kok, betul nggak? Bukan kan mongor, sunat kan Melayu, iya. Kalau ngesembayang dijewer kan, ya iya. Jadi di sini artinya bahwa orang tua itu punya peran penting sesungguhnya. Ya, yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya memang orang tua semuanya itu. Tetapi dalam fitrahnya seorang bayi lahir itu bebas, artinya netral. Dia tidak ada kecenderungan apapun, yang ada adalah insting. Yang ada adalah insting. Insting bawaan dari sononya sebagai pemberian Allah itu tidak banyak. Yang lainnya itu adalah ghariza muktasabah, insting yang hasil proses pendidikan. Kalau ghariza al-asliyah itu adalah insting dasar, itu seperti binatang-binatang, kucing tuh. Siapa yang mengajari kalau berak harus diurugin tuh? Siapa yang ngajarin kucing gedong-gedong anaknya digigit, dipindahkan sampai berkali-kali pindah lagi. Cari makan tikus lalu dia ngasih susu, ada kasih sayang. Itu bukan pendidikan, memang dari sono. Nah, kita juga manusia begitu lahir juga sama, diberi insting sejak awal mula. Dua insting dasar yaitu nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman tidur, kalau tidak nyaman nangis. Disusuin lagi, ya tidur lagi. Itu aja. Lalu muncul insting takut. Takut juga. Takut apa? Hanya satu, takut jatuh. Binatang enggak takut. Anak kecil kalau kita tidak kasih tahu, dia mainan ular kok. Betul enggak? Saya juga dulu pernah main kalajengking. Saya senang banget ada binatang buntutnya jengit. Saya kantong-kantongin. Ternyata kakak saya melihat Kang Sadiah yang pertama itu, dia muncul, apa itu kalajengking.
Nah, saya bilang, ini kalajeng, ini ngantuknya bahaya. Nah, sejak itu baru saya rasa baru takut sama kalajeng. Dulu mah enggak kok. Jadi itu semuanya adalah tumbuh. Nanti setelah dewasa kita juga fitrah kita akan masuk masa puber, ada kecenderungan ya mencintai jenis lain, tumbuh nafsu birahi, dan itu pertumbuhan yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah belajar lagi masalah seks mah, akan muncul sendiri kok, dan tidak akan salah jalan kok. Punten, iya kan? Nah, tetapi yang lain-lain seperti cebok, kalau dulu oleh orang tua kita tidak diceboki, saya kira kita nggak tercebok kok. Nih orang Islam lagi yang berjasa nih, namanya Ibnu Tufail. Itu menggali insting manusia yang paling mendasar. Namanya Ibnu Tufail. Tufail itu anak kecil, Tufail itu. Nah, kenapa disebut dia namanya Ibnu Tufail? Karena eksperimen dia menggali insting dasar manusia, the basic instinct. Dia gali. Bayangkan umat Islam meneliti semuanya dulu. Kenapa sekarang jadi belum begini? Siapa yang berusaha makanan ki? Perasaannya bener bakal makanan ki. Dikiranya udah bener ki. Ini pelangap lo kesalang bodol makanan bener. Punten jangan nyawat ya. Sengaja lagi membakar semangat sih bangkit kamunya kan gitu. Tapi bangkitnya bukan merusak ya, bangkit untuk membangun negeri ini kan gitu. Kira-kira Islam ikut menyumbangkan kemakmuran di negeri ini, gitu maksud saya. Oke. Jadi yaitu seorang bayi ceritanya sama hampir mirip dengan cerita Robinson Crusoe. Itu seorang bayi lahir, kapalnya jatuh, ada seorang ibu sedang hamil, terdampar di pulau, bayi lahir, ibunya mati sendirian di gunung, yang melihara serigala. Gitu ceritanya itu. Apa yang terjadi? Jalannya merangkak kok. Bahasanya apa? Ya kalau seperti bahasa serigala, karena yang ngurusin serigala. Iya. Kalau manggil ya gitu. Kayak serigala. Makan juga nggak pakai tangan buat merangkak, ya pakai tangan makanya. Jadi ini kita makan pakai tangan, cebok, mandi, pakai baju. Ini semuanya adalah insting yang hasil namanya ghariza muktasabah, insting hasil pendidikan. Nah itu kita gali bagaimana caranya. Ya aja wis baik dipelajari itu kita sendiri. Untuk apa kita belajar? Untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam sendiri. Bagaimana supaya anak-anak kita lebih cerdas dari kita. Di bidang pedagogik kita selalu meneliti, mengadakan eksperimen. Nah, satu ada yang saya banggakan. Mohon diterima rasa bangga saya ini kepada Kiai Dahlan Semarang yang bekerja siang dan malam mencari metode pengajaran Al-Quran, baca Al-Quran. Alhamdulillah namanya metode qiraati. Munculnya bebarengan dengan metode Iqra ya. Tapi yang masih eksis sekarang adalah qiraati. Karena ada standarisasi dalam pendidikan itu. Dulu saya belajar baca Quran disabeti tiap hari. Ya, kalau salah baca ter lagi gitu. Iya, digoblok-goblok juga. Ternyata sekarang 3 bulan anak-anak sudah bisa baca Al-Quran. Jadi yang goblok muridnya tak gurunya. Itu baru 1 orang saja berjasa mengadakan penelitian bagaimana caranya supaya anak-anak kita lebih cepat belajar Al-Quran. Sudah hebat kok. Bayangkan. Kenapa kita umat Islam tidak meneliti padi itu kira-kira 2 bulan panen gimana caranya? Usbeta kan mereka yang bekerja siang dan malam. Nah ini
Ini berlaku untuk umat Islam saja atau untuk seluruh umat manusia. Tafakkuru sa'atan khairun min alfi sanatin ibadah. 1 jam kita tafakur, penelitian sama dengan 1000 tahun ibadah. Berlaku untuk umat Islam saja apa untuk umat yang lain ini? Silakan jawab sendiri. Kenapa? Ketika berhasil, ini akan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Dengan menemukan listrik, alhamdulillah. Kalau tanpa listrik tidak mungkin kita seperti ini kok. Kalau nggak ada listrik bisa pakai kulkas nggak? Setrika? Lah iya, merubah kehidupan semuanya. Mereka yang bekerja siang dan malam sehingga umur padi dari dulunya 7 bulan sekarang 3 bulan 10 hari itu kerja di laboratorium. Matanya kemodot-modot di laboratorium kip. Cipripin maning. Orang sila turu baik. Kecewakan kita. Sudah begitu tuh ngakunya hebat lagi. Ning lebanti hebatnya. Iya. Itu. Jadi artinya bahwa namanya utlubul ilma walau bisin talabul ilmi fardu itu bukan ngaji Bandungan Sorogan saja. Talabul ilmi itu mencari ilmu. Alamal insana malam ya alam yang tadinya belum diketahui manusia diketahui lagi, tambah ilmu lagi. Ilmu itu caranya itu satu namanya penelitian. Paham beli bereksperimen, hasilnya pasti diulang-ulang hasilnya sama, itulah namanya eksperimentalis. Ini ya itulah persoalannya, kita jadi merasa kesulitan sekali untuk menerangkannya itu. Sekarang gini aja deh, tolong amit-amit yuk anak cucu kita sudah sekolah yang benar deh. Wis cukup rob bapaknya sing goblok ah. Cukup rob sing bapaknya sing tetangga saya masih ada orang tua. Nang maghrib sembayang. Cukup rob bapaknya sing beli sembayang kok. Ada begitu kok, betul enggak? Mana selama sekolah? Wis cukup rob bapaknya sing goblok. Bapak sekalian, namanya belajar itu tidak ada terlambatnya. Minal mahdi ilal lahdi. Umurmu sudah 80 tahun masih wajib belajar. Gimana? Nih, hanya bisa ngimplang telur bebek. Mana yang ada embrionya dan mana yang tidak ada. Bisa hidup cari makan kok. Orang Kroya tuh sedesa bisnis bebek baik. Iya kan? Orang Tegal Gubuk hanya ahli di bidang apa? Jarit, kait. Bisa mangan sih. Iya kan? Jadi yang melarat bantah tuh yang tidak bisa apa-apa sebetulnya. Ngecat mobil nggak bisa, ngecat rumah nggak bisa, bikin kusen nggak bisa, jahit kain nggak bisa. Jangan asam nggak bisa. Iya, saya mah yakin ya manusia itu dengan sedikit keterampilan saja, lalu dia mau capek, mau bekerja, bisa makan kok. Silakan bertanya kepada burung-burung yang tiap hari kita lihat di udara itu. Pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sore pulang udah kenyang kok. Asal mau bekerja, itu aja kesalahannya.